Setelah masuk D4, terus kita ngapain ya? Kalau sertifikat TOEFL-nya tahun 2018, boleh nggak dipakai? Temanku, kenapa tidak lolos D5 ya? Hah? Ternyata ada ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apa saja yang harus dilakukan oleh calon DYS ketika mengikuti proses Cerdos di tahun 2020 saat D4. Yuk kita ikuti video ini selanjutnya. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di D4, saya ucapkan selamat karena sekarang ini Bapak Ibu menyandang sebagai calon DYS. Setelah kemarin, Bapak Ibu berstatus sebagai bakal calon DYS. Kewenangan pengusulan Bapak Ibu dari D3 menjadi D4 merupakan kewenangan dari PTU yang sudah dilakukan pada 1 sampai dengan 14 April 2020 yang lalu. Sekarang tahapannya adalah tahapan D4 di mana Bapak Ibu harus melengkapi komponen nilai gabungan, biodata, CV, dan lain-lain sehingga nanti dapat kita lihat apakah Bapak Ibu menjadi DYS untuk melengkapi portofolio dengan deskripsi diri yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 18 Mei 2020. Perjalanan panjang Bapak Ibu untuk menjadi D4 sangat luar biasa, mulai dari D1, eligibility-nya, kemudian updating data, hingga penerbitan data D3, validasi, verifikasi, dan pengesahan data D3 ini, sampai kemudian adanya penetapan DS atau data D4, sehingga Bapak Ibu harus memenuhi komponen nilai gabungan yang nantinya akan dihitung sebagai syarat kelolosan Bapak Ibu dari D4 menjadi D5. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika menjadi D4? Setelah Bapak Ibu ditetapkan oleh Sidikti pada tanggal 16 April yang lalu, kemudian PSD PTU akan mengadministrasi penilaian persepsional bagi calon DYS. Penilaian persepsional seperti kita ketahui dilakukan oleh mahasiswa, teman sejawat, dan atasan serta calon DYS sendiri. Nanti harus melengkapi biodata, CV, komponen nilai gabungan, serta melakukan uploading foto. Pas foto tepatnya, hingga nanti akan dilakukan penilaian gabungan proses berikutnya oleh Predikti, baru kemudian akan ditentukan apakah itu lolos nilai gabungan atau tidak. Jika lolos nilai gabungan dan nilai persepsional, maka akan ditetapkan sebagai data D5 untuk menyusun deskripsi diri sesuai dengan kuota. Kuota tahun ini sebesar 10.000 orang dari nominasi yang eligible sebanyak 22.000 orang dosen. Bagi yang tidak lolos NGB, tentu harus memenuhi nilai gabungannya dari komponen-komponen yang dipersyaratkan. Setelah Bapak Ibu nanti menjadi D5, menyusun deskripsi diri dan portofolio, maka akan dilakukan penilaian oleh PSD PTPS atau Panitia Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen. Apa yang harus dikerjakan calon pada tahap D4? Ada setidaknya 5 hal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu setelah masuk menjadi D4. Yang pertama adalah validasi biodata. Yang kedua adalah mengunggah pas foto. Yang ketiga adalah melengkapi CV. Yang keempat adalah penilaian persepsional. Dan berikutnya adalah melengkapi nilai bahasa Inggris dan nilai kemampuan akademik. Ingat,
administrasi Cerdos mulai tahun 2019 dilakukan melalui Sister, di mana untuk server Sister ada 2 kategori server di kementerian untuk backend-nya di sister.kemdikbud.go.id yang akan diakses oleh PSD PTU L2 Dikti, PSD PTU Kementerian Mitra dan LPNK, dan asesor serta PSD nasional. Sedangkan Bapak Ibu dosen dapat mengakses Sister melalui Sister lokal perguruan tinggi di sister. Biasanya adalah nama perguruan tinggi atau domain perguruan tinggi.ac.id. Beberapa pihak menggunakan Sister di L2 Dikti atau di dulunya Kopertis. Layanan sertifikasi dosen untuk Bapak Ibu semuanya terpusat di menu layanan Cerdos ini, sehingga semuanya Bapak Ibu pantengin terus apa yang ada dalam layanan Cerdos ini. Yang pertama adalah validasi biodata. Yang pertama Bapak Ibu harus lihat adalah nama. Nama pada data Bapak Ibu mestinya adalah tanpa gelar, nama yang sesuai dengan dokumen resmi seperti ijazah atau dokumen SK kepegawaian. Mengapa? Karena nama ini nanti akan dicetak dalam sertifikat pendidik. Daripada Bapak Ibu nanti memiliki masalah setelah dicetak, maka sebaiknya nama disesuaikan atau diperbaiki jika ada yang salah tidak sesuai dengan dokumen-dokumen resmi yang dipakai. Data berikutnya yang wajib Bapak Ibu validasi adalah tempat dan tanggal lahir. Ini juga akan dicetak dalam sertifikat pendidik nanti andai Bapak Ibu lulus di sertifikasi dosen tahun 2020. Berikutnya adalah nomor NPWP dan juga siapa pemilik NPWP tersebut. Ini dipakai ketika Bapak Ibu nanti lulus sertifikasi dosen di tahun 2020, Bapak Ibu akan mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen di tahun 2021 mulai pada bulan Januari. Validasi biodata yang penting juga yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah mengenai bidang ilmu. Bidang ilmu, mata kuliah pokok, serta karya yang Bapak Ibu anggap sebagai karya yang paling fenomenal. Penentuan bidang ilmu itu didasari adalah 3. Yang pertama adalah bidang ilmu sesuai ijazah. Yang kedua adalah bidang penugasan, di mana Bapak Ibu ditugaskan sebagai dosen tetap. Dan yang terakhir adalah karya ilmiah atau karya-karya yang Bapak Ibu produksi, Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu publikasi, karya-karya ilmiahnya di bidang apa, bidang ilmunya bidang apa, ijazahnya apa, penugasannya apa. Irisan dari 3 ini yang paling besar itulah yang Bapak Ibu pilih sebagai bidang ilmu yang nanti akan ditampilkan di dalam sertifikat pendidik. Sedangkan mata kuliah pokok Bapak Ibu isi sesuai dengan mata kuliah yang sesuai dengan penugasan dari pimpinan, sesuai dengan apa yang tertera dalam SK. Sedangkan karya fenomenal Bapak Ibu dapat isi dengan berbagai macam karya Bapak Ibu yang dianggap paling prestisius, misalnya terbitan jurnal, artikel jurnal pada Q1, produk-produk apapun yang Bapak Ibu anggap sebagai karya fenomenal sebagai seorang dosen. Setelah Bapak Ibu nanti mengisi biodata, silahkan simpan biodata. Ketika Bapak Ibu nanti menyimpan biodata, maka Bapak Ibu masih dapat mengubah, mengganti biodata atau data-data dalam biodata tersebut. Setelah Bapak Ibu merasa yakin bahwa data atau biodata tersebut sudah sesuai, sudah benar, dan tidak ada kesalahan sedikit pun, maka lakukan validasi dengan mengklik tombol validasi biodata ini. Nah, ketika tombol validasi diklik, maka akan muncul konfirmasi apakah validasi biodata akan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan ya, klik tombol validasi, maka Bapak Ibu sudah tidak dapat mengubah biodata ini. Andai-kala terjadi kesalahan dalam biodata yang Bapak Ibu isi, maka Bapak Ibu harus berhubungan dengan panitia PSD di Perguruan Tinggi Pengusul atau PSD PTU untuk dibantu membatalkan validasi biodata tersebut. Berikutnya adalah mengunggah pas foto.
Sekali lagi, yang diunggah Bapak Ibu adalah pas foto. Pas foto itulah foto resmi, bukan pas di foto, bukan foto lagi mejeng, bukan foto yang tidak resmi. Mengapa? Karena pas foto ini akan tercetak dalam sertifikat pendidik Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengunggah pas foto, itulah foto close up, bersifat resmi. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai dosen laki-laki, maka boleh menggunakan pakaian sipil lengkap PSL, wajahnya menghadap ke depan dan terlihat jelas. Rasionya adalah 4x6. 4x6, lebarnya 4, tingginya 6. Misalnya 400 pixel x 600 pixel atau yang lain. Syarat berikutnya adalah warna background dari pas foto itu adalah untuk laki-laki warnanya biru dan untuk perempuan warnanya merah. Ingat Bapak Ibu, warna backgroundnya adalah polos, ya, tidak berupa gambar coret-coret atau gambar bunga atau mungkin warna biru langit yang ada putihnya, ada merah putih misalnya, tidak. Tapi cukup untuk pas foto ini adalah backgroundnya adalah biru polos dan merah polos. Nah, inilah contoh-contoh foto-foto yang Bapak Ibu harus perhatikan. Mengapa yang foto pertama ini salah? Karena memakai pakaian putih, tidak menggunakan PSL. Yang kedua, karena wajahnya tidak menghadap ke depan, dia seperti foto-foto yang dipajang di pinggir jalan. Yang ini, yang berikutnya adalah foto dia di kamar tidur, sehingga tidak layak untuk ditempel di dalam sertifikat. Yang ini, foto satu badan, juga tidak layak ditempel di sertifikat. Dua foto ini saya kira yang bisa kita jadikan sebagai referensi untuk kita tempel di dalam sertifikat sebagai pas foto resmi, di mana laki-laki menggunakan PSL, kemudian wajahnya menghadap ke depan, dan backgroundnya warna biru polos, sedangkan yang untuk wanita menggunakan background merah polos. Setelah Bapak Ibu memilih file, kemudian klik unggah, maka akan muncul notifikasi bahwa uploadan Bapak Ibu nanti itu sudah sesuai. Langkah berikutnya adalah melengkapi CV berupa riwayat pendidikan, riwayat pengalaman mengajar, riwayat penelitian, riwayat publikasi ilmiah, dan lain sebagainya. Jadi, isian CV pada Sedus 2020 diambil dari profil dosen di Sister dengan cara diklaim. Seluruhnya, termasuk riwayat pendidikan, riwayat pengalaman mengajar, dan riwayat publikasi ilmiah, diambil dari profil dosen di Sister dengan cara diklaim. Contohnya misalnya, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan riwayat pendidikan, maka Bapak Ibu dapat melakukan klaim dari menu kualifikasi, kemudian pendidikan formal pada akun Sister pribadi dosen Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu misalnya mau mengambil riwayat pengalaman mengajar, maka dapat diklaim dari pelaksana pendidikan dan masuk di pengajaran. Kalau Bapak Ibu misalnya mau melihat riwayat publikasi, maka dapat diklaim dari pelaksanaan penelitian dan publikasi karya. Sehingga apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang Bapak Ibu lakukan adalah melengkapi profil Bapak Ibu di Sister untuk kemudian dapat digunakan atau diklaim sebagai data riwayat CV Bapak Ibu untuk keperluan Serdos. Tanpa Bapak Ibu mengupdate profil dosen di Sister Bapak Ibu masing-masing, maka Bapak Ibu akan mengalami kesulitan untuk memenuhi CV atau melengkapi CV untuk pelaksanaan Serdos di tahun 2020 ini. Berikutnya adalah penilaian persepsional. Penilaian persepsional adalah penilaian terhadap diri sendiri Bapak Ibu sebagai seorang dosen. Instrumennya sedikit, artinya tidak terlalu banyak yang harus diisi. Namun, Bapak Ibu harus membaca dan mencermati setiap pernyataan untuk masing-masing aspek penilaian. Jadi, Bapak Ibu jangan sampai hanya asal klik pilihan paling kanan atau paling kiri atau tengah-tengah atau samping kanannya lagi misalnya. Jangan, tapi lihat betul-betul aspek yang dinilai. Kemudian pernyataannya seperti apa, sehingga Bapak Ibu dapat memberikan penilaian terhadap diri sendiri
kemudian lakukan penilaian sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya dari Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa nanti untuk klik simpan dan validasi. Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu harus melengkapi nilai bahasa Inggris dan nilai potensi akademik sebagai dua komponen di perhitungan nilai gabungan. Jadi, nilai bahasa Inggris dan nilai TPA akan diambil dari riwayat tes TKBI dan TKDA pada bagian kompetensi dan tes di profil Bapak Ibu sebagai dosen di Sister. Jadi ketika Bapak Ibu mau mengupdate data riwayat tes TKBI dan TKDA, silahkan masuk di kompetensi, kemudian di tes. Bapak Ibu akan disuguhkan pada form untuk mengisi riwayat-riwayat tes yang pernah diikuti Bapak Ibu, termasuk tes TKBI dan TKDA. TKBI adalah tes kemampuan berbahasa Inggris dan TKDA adalah tes kemampuan dasar akademik. NBI berasal dari mana saja? NBI berasal dari hasil tes TKBI. Ada berbagai macam saluran yang Bapak Ibu dapat pakai untuk mengisi NBI dari TKBI ini. Yang pertama adalah TOEFL dari ETS. TOEFL inilah TOEFL yang resmi yang berupa IRB atau PBT atau RPDT atau Computer Based Test ataupun Internet Based Test atau IBT. Masing-masing jenis TOEFL ini memiliki scoring yang berbeda-beda. Berikutnya adalah IELTS dari British Council. Ini juga Bapak Ibu dapat menggunakannya. TOEFL dari TEFLIN juga dapat Bapak Ibu gunakan. ASEP dari UGM juga dapat Ibu gunakan. EFL dari ITS juga dapat digunakan. Dan yang terakhir adalah TESOL dari UPI Bandung. Masing-masing skor yang pernah Bapak Ibu peroleh dari tes TKBI ini, Bapak Ibu dapat gunakan di Cerdos tanpa ada kadaluarsanya. Berikutnya, selain dari hasil tes TKBI, bagi yang memenuhi persyaratan, sudah memiliki jabatan akademik lektor atau memiliki jabatan akademik asisten ahli dengan masa kerja 25 tahun untuk asisten ahli, maka Bapak Ibu dapat menggunakan substitusi pekerti AA untuk nilai bahasa Inggris. Sedangkan nilai TPA berasal juga dari hasil tes TKDA, tes kemampuan dasar akademik, yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi UNAIR Surabaya, TKDA dari Fakultas Psikologi UGM, TKDA dari HIMSI atau PLTE. TKDA Fakultas Psikologi UNAIR Surabaya dan TKDA Fakultas Psikologi UGM sudah menyediakan jenis tes TKDA dengan cara online, full online, sehingga Bapak Ibu dapat menghubungi Fakultas Psikologi UNAIR dan UGM untuk melaksanakan tes TKDA dari rumah masing-masing tanpa harus keluar dari rumah. Berikutnya, hasil tes TKDA juga dapat disubstitusi dari pekerti atau AA. Salah satunya dapat digantikan dari pekerti AA, apakah NBI, apakah NPA, bisa disubstitusi dari pekerti AA. Tentu, substitusi ini untuk mereka yang telah memenuhi syarat minimal lektor atau AA dengan masa jabatan 25 tahun. Kalau Bapak Ibu menanyakan bagaimana konversi TKBI ke NBI, Bapak Ibu dapat melihat pada tayangan ini, di mana NBI itu rentangnya dari 1 sampai dengan 7, sedangkan skor untuk TOEFL, untuk IELTS, TOEIC, ASEP, dan EFL ITS misalnya, itu memiliki rentang yang berbeda-beda. Setelah Bapak Ibu memperoleh hasil dari jenis-jenis tes kemampuan berbahasa Inggris ini, Bapak Ibu dapat melakukan konversi nilai ke dalam bahasa Inggris NBI pada kolom pertama ini. Sedangkan konversi nilai skor TKDA ke nilai potensi akademik, Bapak Ibu dapat menggunakan rubrik ini, di mana NPA juga rentangnya dari 1 sampai dengan 7, kemudian scoringnya juga sudah disediakan. Bapak Ibu ketika memperoleh skor tertentu dari penyelenggara tes TKDA, maka Bapak Ibu dapat melakukan konversi pada nilai NPA ini.
Sedangkan untuk substitusi pekerti AA, scoringnya untuk NBI ataupun NPA, salah satu yang akan disubstitusikan mengikuti deskripsi berikut ini. Mulai dari 4 sampai dengan 7. Ingat, Bapak Ibu nanti wajib menyertakan dokumen pekerti AA seperti sertifikat atau dokumen yang diminta agar Bapak Ibu dapat memperoleh nilai yang atau skor paling besar. Jika Bapak Ibu misalnya melakukan pemalsuan data-data dokumen, maka akan dilakukan penalti dalam proses sertifikasi dosen di tahun 2020 ini. Berikutnya adalah perhitungan nilai gabungan. Setelah masa D4 usai, maka akan dilakukan perhitungan nilai gabungan. Rumus untuk perhitungan nilai gabungan itu komponennya ada 5. Yang pertama adalah NAP. NAP adalah nilai jabatan akademik dan pendidikan tertinggi. NAP itu memiliki bobot 2. Kemudian NKP, nilai kepangkatan, golongan ruang kepangkatan, ini juga memiliki bobot 2. NPS adalah nilai rata dari persepsional untuk 10 orang. Ingat bahwa nilai persepsional itu diambil dari 10 orang penilai, termasuk calon DIS sendiri. Namun ada perkecualian bagi Bapak Ibu calon DIS yang sedang menempuh tugas belajar di luar negeri, maka nilai persepsional dari mahasiswa akan ditentukan sama dengan 4. Kemudian NBI adalah nilai bahasa Inggris dan NPA adalah nilai potensi akademik. Kemudian bobotnya masing-masing 1, kemudian dijumlahkan dan dibagi 7. Itu adalah nilai gabungannya. Calon DIS akan lolos menjadi D5, artinya dapat mengisi portofolio deskripsi diri jika memenuhi syarat. Yang pertama adalah nilai gabungannya lebih besar dari 4,00 atau total skor atau nilainya ini adalah 28, lebih dari 28. Karena kalau hanya 28 maka tidak lolos juga, karena harus lebih besar dari 4. Artinya minimal 29, 30 dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah lulus penilaian persepsional atau NPS-nya, di mana lulus penilaian persepsional itu rata skor setiap komponen lebih besar dari 4 dan rata skor keseluruhan lebih besar dari 4,5. Jika Bapak Ibu memenuhi 2 kriteria ini, maka Bapak Ibu akan dinyatakan lolos D5, namun disesuaikan dengan kuota sertifikasi pendidik untuk dosen di tahun 2020 ini yang hanya 10.000 orang saja. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat kepada Bapak Ibu, selamat kepada dosen semuanya. Tetap semangat di dalam situasi dan kondisi sekarang ini. Bapak Ibu tetap semangat untuk mengerjakan apa yang ada di D4 dan semangat juga untuk menanti D5. Semoga lulus di tahun 2020 ini dan mendapatkan tunjangan sertifikasi pendidik dosen di tahun 2021. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.